pagi, Ibu. Selamat pagi, mari silakan masuk, silakan duduk. Kabar adik hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Ini adik asal dari? Dari Sumba, Ibu. Asal dari Sumba, ya. Ini oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Baik, di sini Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Adik tadi bilang adik asal dari mana? Dari Sumba. Dari Sumba, ya. Wih, Sumba. Ibu itu dari Sumba. Adik Sumba mana? Dari Sumba Timur, Ibu. Sumba Timur. Tinggal Di Moka. di Moka. Sama. Oh, tidak beda. Ibu di Kilo 6 sana. Pantas Ibu tidak sedang ada itu. Oh, ada nama siapa? Perkenalkan nama boleh? Nama lengkap Reneli Servito Asu, nama panggilan Eris. Oh, dari kelas? Dari kelas 1A, Ibu. Oh, dari kelas 1A, ya. Oke, 1A IPA berarti ya? Iya. 11 IPA, ya. Oke, baik. Di sini Ibu juga perkenalkan dirinya Ibu, ya, supaya orang bilang ini tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus berkenal supaya makin sayang. Baik, nama Ibu Carolina Dinita Redo, biasa disapa Ibu Mea. Ibu di sini mengabdi ya kira-kira baru 2 tahun sih, belum terlalu lama. Jadi Ibu belum terlalu kenal banyak siswa. Oke, baik. Ini sehubungan dengan kedatangannya adik ke sini, kira-kira ada yang perlu kita bicarakan? Ya, Ibu, ada. Jadi saya mau minta Ibu punya saran atau jadi begini, Ibu, saya datang ketemu Ibu untuk minta saran dan solusi Ibu tentang bagaimana kemalasan saya dalam belajar, Ibu. Oh iya, baik. Di sini sebelumnya Ibu memberitahukan dulu kepada adik, ya. Nah, kita ini melakukan bimbingan konseling individual. Nah, di mana konseling individual ini hanya terdiri atas konselor dan konseli. Nah, di sini tujuan dari konseling individual ini adalah untuk sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang adik hadapi. Nah, di sini juga bukan Ibu memberikan solusi sepenuhnya kepada adik, tetapi kita sama-sama mencari bagaimana baiknya masalah yang dialami oleh adik. Nah, tadi Ibu tangkap masalah yang dialami oleh adik adalah kemalasan belajar. Kira-kira kemalasan belajarnya itu seperti apa? Jadi saya suka menyontek, Ibu. Oh, jadi adik malas belajar ini mengakibatkan adik suka menyontek. Iya. Oke, baik. Suka menyonteknya itu setiap ujian setiap ulangan pada mata kuliah, ataukah bagaimana? Hanya satu mata kuliah tertentu saja? Mata kuliah atau? Ya, Bu, jadi semua mata pelajaran. Karena kemalasan saya akibatnya saya tidak ada niat untuk belajar, Ibu. Jadi mau mengingat apa saja tidak bisa. Jadi jalan keluarnya yang nyontek, Ibu. Aduh, semua mata pelajaran, ya. Ya. Oke, baik. Di rumah adik kerja apa saja? Tidak ada kerja, Ibu. Tidak ada kerja, ya. Jadi waktunya adik yang kosong tuh adik bikin dengan apa saja? Kalau kerja saja tidak ada. Cuman ke rebahan, terus bermain HP atau kerja-kerja yang TikTok, Ibu. Oh, tidak apa-apa. Mungkin iya sih, situasi sekarang apalagi ada sementara pandemi, ya, makanya membuat kita juga malas, apalagi belajarnya lewat daring. Nah, tetapi alangkah baiknya adik setidaknya harus kuasai dulu materinya, membuat catatan, sehingga pada saat adik akan ujian besoknya itu adik sudah ada persiapan. Jadi tidak ada dalam dirinya adik itu rasa malas lagi, dan dari kemalasan itu tidak akan mengakibatkan adik untuk menyontek. Nah, jadi di sini Ibu kasih perbedaan antara menyontek dan tidak menyontek. Tapi sebelumnya adik Ibu mau tahu dulu, kalau setiap kali adik menyontek adik selalu mendapat nilai berapa? Kalau menyontek biasanya dapat 70-80 sekitaran itu. 70-80, ya, sekitaran itu. Kalau tidak menyontek biasanya adik dapat nilai berapa? Di bawah sudah, Ibu, dapat 50 atau 60. 40 bisa. Oh iya, susah. di bawah KKN itu, ya. Di bawah KPL. Nah, berarti di sini ada kelebihan dan ada kekurangan dari menyontek dan tidak menyontek. Nah, kelebihan yang pertama dari menyontek, otomatis adik mendapat nilai yang bagus. Tetapi adik tidak akan berguna di masa depan, karena segala sesuatu yang adik harapkan serba instan. Sedangkan ke depannya kita harus ditantang untuk menjadi sesuatu yang lebih produktif. Nah, itu kelebihan dan kelemahan dari ketika adik menyontek. Dan kelebihan dan kelemahan dari adik tidak menyontek,
Yang pertama, kalau kelebihannya memang kalau tidak ada persiapan kita akan mendapat nilai di bawah standar. Tetapi kita mempunyai ini, ada sesuatu yang kita dapatkan. Jadi kita tidak mentelan instan-instan apa yang sudah diberikan oleh guru, kita tidak mentelan instan-instan, tetapi kita berusaha untuk mengelola walaupun hasilnya tidak maksimal. Nah, ini yang kedua, apa yang sudah Ali dapatkan sekarang bisa berguna untuk jangka panjangnya Adi. Adi bisa menjadi seseorang yang lebih produktif, baik dalam bidang apapun. Mungkin seperti itu. Mungkin Adi sendiri ada saran, Adi sendiri ada yang pernah Adik alami begitu, seperti apa yang Ibu sebutkan. Makanya ketika Adik menyontek, apakah itu Adik bisa mengingat untuk beberapa hari ke depan, ataukah saat menyontek itu selesai di situ? Iya, bisa menyontek selesai di situ. Karena soal yang didapatkan cari-cari di buku terus langsung isi, jadi tidak ada yang diingat. Tapi pernah satu kali ini mencoba untuk belajar, tidak belajar cuma baca-baca, tapi memang ada sesuatu yang diingat. Jadi kalau waktu itu tidak nyontek, tapi ini sesuatu yang dibaca waktu itu diingat dan ditulis. Oh, itu berarti Adik sudah tahu sendiri ya, kelebihan yang Adik dapatkan itu bagaimana dan kelemahan ketika Adik melakukan itu bagaimana. Nah, jadi di sini apakah Adik akan menerima saran dari Ibu yang sudah Ibu berikan tadi, ataukah bagaimana? Terima, Ibu akan mencoba untuk tidak malas-malas lagi, terus setidaknya baca-baca buku untuk mengingat sebagian kecil dari yang saya baca. Oke, baik. Nah, tadi kan Ibu sudah kasih tahu ini solusinya dia itu atau jalan keluar dari masalah yang Adik alami. Yang pertama itu Adik harus membuat catatan kecil. Yang kedua, hilangkan dulu rasa malas dalam diri. Nah, yang ketiga, berusaha terus untuk mencari referensi lain. Jangan hanya berpatokan pada satu referensi. Walaupun nanti hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan apa yang sudah Adik pelajari, tetap bersyukur. Karena hari ini memang tidak berguna, tapi hari ke depan bisa dipergunakan dengan baik. Nah, bagaimana selama waktu Adik ini melakukan hal ini ketika menyontek itu, Adik merasa bagaimana? Senangkah atau? Rasa ini Ibu berdosa karena menyontek kan Ibu, cuman tidak bisa kasih hilang rasa malas. Kalau mau belajar pasti ada saja hal-hal yang dilakukan yang tidak berguna, tapi tidak apa-apa kalau Ibu bisa mengerti apa yang Adik sampaikan ini, apa yang Adik rasakan saat ini. Ibu bisa mengerti dan semuanya pasti mengalami hal tersebut. Nah, baik, ini mengapa tadi Adik mengatakan Adik merasa sedikit merasa berdosa, tetapi wajah Adik mengatakan bahwa Adik senyum-senyum biasa, hanya ketawa-ketawa begitu. Apakah saat yang Adik melakukan itu Adik merasa seperti itu? dalam hati kecil pasti merasa kalau menyontek ini salah, tapi apa boleh buat Ibu, tadi malam saya tidak belajar, jadi jalan satu-satunya itu. Karena kalau dapat nilai tidak bagus pasti kena marah dari bapak mama. Iya, betul ya. Nah, kalau begitu kita sudah melakukan konseling dan Adik juga sudah menerima saran dan solusi dari Ibu. Nah, semoga Ibu tunggu ini perubahan atau tindak lanjut dari Adik ke depannya bagaimana. Nah, kita akan bertemu lagi. Adik bisa menyimpulkankah dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Bisa Ibu. Oke, baik, Ibu persilakan. Jadi untuk menghindari menyontek saya tadi, saya harus belajar untuk menghilangkan rasa malas dalam diri saya, terus rajin belajar, membaca-baca buku, mencari referensi dari berbagai media, buku dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih Adik yang sudah bisa menyimpulkan. Berarti Adik sudah bisa menerapkan ke depannya. Oke, baik, Ibu tunggu perubahannya di minggu depannya. Kita akan bertemu di waktu yang sama, hari yang sama ya. Semoga Adik bisa melakukan dengan baik dan semoga juga Adik tetap mendapatkan hasil yang baik. Oke, baik, mungkin ini pertemuan konseling kita akan berakhir. Di sini sebentar Ibu akan membagikan LKPD untuk Adik isi ya. Itu LKPD itu lembar kerja siswa.
lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ini adik akan mengisinya, ibu akan membagikan setelah kita selesai melakukan konseling ini. Nah, dan ibu juga akan memberikan ini apa instrumen penilaian terhadap ibu ini pada konseling kita kali ini. Oke, baik, kita akan mengakhiri perjumpaan ini apa pertemuan kita pada hari ini. Ibu akan membawanya dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, selamat siang. Selamat siang ibu. Ya. Tung tung tung.